Loh, kok saya rasa bertiga ini bajunya sama ya? Merah-merah seperti itu. Dari Iya, mana? kebetulan Pak, tadi kita habis jalan sehat. Oh, jalan sehat. Acara apa? Di sana. Oh, di Dari sana. kampus sih Pak, Dari pulang kampus. kampus. Jadi kalau kita jalan satu sudah baju kemana? Iya. Baju ya. Ternyata satu konseling juga. Oh, iya, seperti di grup WhatsApp kemarin ya. Iya. Kalian ini yang bertiga sekelas atau gimana? Enggak sekelas. Kebetulan aja Pak ini apa ikut jalan sehat juga. Jadi nggak sekelas ya? Iya. Oke, baik. Kalau Mbaknya sendiri? Kebetulan aku cuma tahu wajahnya sih Pak, tapi nggak kenal. Nggak kenal ya? Jadi yang ketiga ini saling kenal, seperti itu ya? Tahu tadi ketemu di jalan sehat aja. Kenal di jalan sehat. Jalan sehat. Kok kayaknya nih mukanya kayak di WA semalam. Saya aku sapa, kamu ini ya? Oh iya gitu. Iya. Oke, baik. Oke, sebelum itu Bapak kan sudah punya data-data kalian ya, tapi Bapak nggak tahu nih orang-orangnya yang mana kalian. Begitu, Bapak bisa dulu sekalian perkenalan seperti itu ya, dengan dari Bapak, nama Bapak Fatan Akmal, teman-teman semuanya bisa panggil Pak Fatan aja seperti itu ya. Oke, saya akses terlebih dahulu ya. Yang namanya Syafira yang mana? Oh, Syafira. Ya, Syafira ya. Panggilannya? Syafira. Oke, baik Syafira. Kemudian Fadila Inka yang mana? Saya Pak. Oh, Fadilanya. Panggilannya siapa? Gila Pak. Oh, Dila. Oke, baik Dila. Dila ya. Kemudian Naura Kosi. Yang mana ini? Saya Pak. Oh, mbaknya. Panggilannya? Naura Pak. Naura. Oke, baik Naura ya. Terus yang terakhir Fatima. Iya. Madia ya. Panggilannya siapa? Terserah sih Pak, mau panggil Fatima atau dia terserah Bapaknya. Oh, oke, baik. Fatima aja ya. Iya. Baik. Nah, tadi kan yang ketiga ini dari Jalan Sehat, masuk ke sini ya. Itu kalau tadi dari mana? Saya tadi habis ada kegiatan sih Pak. Kegiatan organisasi atau kegiatan apa? Organisasi Pak. Organisasi juga berarti ya. Kalau kamu sendiri kan organisasi atau kuliah aja? Aku organisasi aku ya. Iya, Aku iya. organisasi tapi organisasinya nggak yang sibuk-sibuk banget Oh, gitu. iya. Jadi kayak semacam UKM tapi dia bukan UKM. Maksudnya gimana tuh, Mbak? Jadi dia tuh kayak biar gampangnya kayak UKM. Maksudnya sibuknya tuh Iya. nggak kayak organisasi kayak BEM itu kan Oh. sibuk banget. Nah sibuk organisasiku tuh kayak seenggaknya kayak UKM. Oh, oke, baik. Kalau Mbaknya? Kalau aku sih Pak kuliah aja sih, pulang pergi kuliah gitu. Oh, berarti cuma kuliah aja ya, Iya. organisasi seperti itu ya. Kalau Mbaknya sendiri? Kalau aku sih ikut volunteer aja sih. Oh, volunteer. Berarti organisasi juga ya? Iya. Tapi di volunteernya aja. Oke, baik. Nah, tadi kan kita sudah sempat ngobrol-ngobrol ya, sudah berkenalan. Harapannya teman-teman di sini bisa saling akrab dan juga saling membantu ya pada sesi konseling hari ini. Sebelum itu, saya lihat teman-teman ini kecapean ya dari jalan sehat, dari organisasi seperti itu ya. Gimana kalau kita SPG dulu seperti itu ya? Boleh? Oke, teman-teman ikuti saya ya. Kalau saya bilang clap, tangan kalian begini. Oke, kecuali clap. Kalau pukul meja ini. Oke, fokus ya. Oke, bagus ya. Clap, boom, clap, boom. Fokus nih, sekali lagi ya, fokus ya. Oke, baik. Boom, clap, boom, Oke. Semakin semangat ya. Oke, terlihat ya dari wajah-wajahnya kayaknya sudah semangat banget untuk melakukan sesi konseling kelompok hari ini. Nah, teman-teman apakah sudah siap untuk melanjutkan ke sesi selanjutnya? Siap ya. Oke, sebelum itu apakah posisi duduknya sudah enak ataupun kondisi cuaca di ruangan apakah sudah nyaman? Oke, sudah nyaman ya, sudah siap seperti itu ya. Oke, baik. Sebelum itu Bapak menjelaskan terkait alur pada sesi konseling kelompok pada hari ini. Yang pertama, hari ini kita akan melakukan sesi konseling kelompok yang mana Bapak sebagai konselor dan teman-teman semuanya adalah sebagai konseling seperti itu ya. Nah, di sini kita pada sesi konseling kelompok akan menerapkan beberapa kesepakatan seperti itu dan juga asas-asas seperti itu ya. Yang pertama, asas kesukarelaan. Nah, teman-teman datang ke sini menghubungi Bapak kemarin sehingga kita dapat membantu PA atas kemauan sendiri tanpa ada dorongan orang lain, tanpa ada paksaan orang lain. Teman-teman datang di sini apakah teman-teman secara sukarela? Sukarela. Berarti
tidak ada paksaan gitu ya. Yang kayak paksaan. Kemudian ada yang namanya asas keterbukaan. Nah, di sini teman-teman boleh menyampaikan semua permasalahannya, keluh kesahnya, hal-hal yang kurang mengenakan dalam dirinya, walaupun itu menakutkan, walaupun itu membedakan, walaupun itu memabukkan, walaupun itu tidak masuk akal. Tidak apa-apa teman-teman ya, bisa disampaikan secara terbuka pada sesi konseling kelompok hari ini. Nah, yang ketiga ada yang namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi di sini kita akan menekankan atau menjunjung tinggi yang namanya kerahasiaan pada sesi konseling kelompok hari ini. Jadi permasalahan yang diucapkan pada forum ini tidak akan keluar di luar seperti ya. Jadi hanya di forum ini seperti itu. Jadi teman-teman boleh secara terbuka, secara nyaman, secara leluasa untuk menyampaikan pendapatnya, keluh kesahnya, dan juga permasalahan-permasalahannya sehingga menghambat jalannya hari-hari teman-teman pada hari ini ataupun esok-esok harinya seperti apa pada pagi hari. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk sesi konseling kelompok hari ini kita batasi selama 35 menit saja seperti ya. Nantinya jika kurang kita bisa berjalan lagi di WA seperti ya. Apakah dapat disepakati? Ya, bisa. Bisa ya? Baik. Oke, dan juga saat ini Bapak akan beberapa mencatat informasi-informasi dari teman-teman yang sampaikan seperti itu ya. Tidak apa-apa kalau Bapak mencatat. Apa ya? Sudah Ya. Terima kasih. Dari sampai sini apakah ada yang mau disepakati dari teman-teman? Sudah cukup? Apakah ada pertanyaan? Pak, berarti kita ngomong bebas aja Pak. Terus bakalan kejadian rahasianya teman-teman juga bakalan nggak bocorin yang aku sampaikan. Ya, teman-teman bisa terbuka ya menyampaikan semua permasalahannya agar teman-teman bisa menyadari apa yang salah dalam diri teman-teman sehingga menghambat jalannya hari teman-teman saat beraktivitas gitu ya. Oke, baik, sampai sini ada yang mau bertanya lagi? Oke, baik, karena kan tadi kita sudah sepakat ya terkait alurnya, asas-asasnya, dan juga durasinya gitu ya. Selanjutnya kita akan menempati kesepakatan dalam kelompok gitu ya. Yang pertama, teman-teman wajib menjaga kerahasiaan permasalahan dari teman-teman yang lain saat menyampaikan permasalahannya. Seperti itu ya. Jadi kita tolong jangan ada yang disebarkan permasalahannya di luar forum ini. Jadi semuanya ada di forum ini saja tanpa dibawa keluar. Seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, saya ingin teman-teman di sini secara aktif bertanya, aktif berpendapat, dan juga aktif mendengarkan ketika salah satu dari teman kalian yang menyampaikan permasalahannya seperti itu ya. Jadi teman-teman aktif menanyakan apa yang salah dari teman kalian, berpendapat, kemudian mendengarkan secara aktif, seperti itu ya, agar kita sama-sama dapat menemukan alternatif solusi dari permasalahan teman-teman semuanya di sini seperti itu ya. Oke, kita akan lebih lagi. Oke, kami. Kemudian yang ketiga, jadi teman-teman di sini tidak boleh memotong pembicaraan dari teman yang menyampaikan permasalahannya atau menyampaikan pendapatnya seperti itu ya. Dan teman-teman boleh menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya ketika teman-teman sudah menyampaikan keluh kesahnya, permasalahannya. Dan cara teman-teman bisa mengatakan, lalu saya persilakan untuk memberikan pendapatnya atau pertanyaannya seperti itu ya. Oke, baik. Dari sini apakah ada yang bertanya lagi? Sudah cukup? Jelas banget ya. Oke, baik. Oke, sebelum kita lanjut, apakah ada yang mau disepakati lagi? HP mungkin Pak. HP? Boleh main HP dulu. Oh iya, Terus boleh. kan tadi Bapak ngomong kita harus mendengarkan. Ya. Jadi kayak ini menurut saya nggak main HP itu penting deh Ya. dalam kelompok ini. Jadi semuanya aktif mendengarkan dan fokus. Oke, jadi teman-teman kesempatan kita HP jangan dinaikkan terlebih dahulu ya pada saat sesi konseling agar teman-teman bisa fokus untuk mendengarkan pemahamannya dan juga mencari alternatif solusinya seperti itu ya. Oke, dari sini apakah disepakati lagi? Sudah cukup? Sudah siap untuk sesi konseling selanjutnya? Siap banget ya? Siap. Jadi kalau sudah siap, oke Bapak lanjut. Sebelumnya kan teman-teman semua datang ke sini untuk melakukan counseling bukan karena semata-mata hanya ingin, tapi ada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam diri teman-teman sehingga menghambat jalannya harinya teman-teman seperti itu ya. Oke, Bapak ingin tahu lebih tepatnya permasalahan apa yang teman-teman hadapi, mungkin sekian saja ya, siapa yang dahulu disampaikan, tapi dari Mbaknya terdahulu.
itu cukup mengganggu aktivitas saya sih Pak, karena yang harusnya berjalan lancar itu tuh jadi terhambat gara-gara saya cemas itu. Oke, jadi permasalahan Mbak Fatima adalah mencemaskan segala halnya ya, kegiatan Mbak Fatima seperti presentasi depan kelas ataupun kegiatan-kegiatan lainnya, sehingga Fatima tuh merasa cemas berlebihan padahal nggak tahu cemas karena apa gitu ya, sehingga menghambat jalannya hari-harinya Mbak Fatima gitu ya. Nah, mungkin kalau Mbaknya Kalau dari saya sih Pak, kayak waktu saya di depan kelas, terus waktu ada sesi tanya jawab tuh saya awalnya tuh ingin gitu Pak ungkapin pertanyaan yang ada di pikiran saya, tapi kadang saya tuh ragu-ragu karena saya udah melihat teman-teman saya kalau memberi pertanyaan tuh kayak yang susah-susah gitu Pak, jadi saya tuh ragu-ragu mau memberi pertanyaan itu. Oke, jadi permasalahan Mbak Nora kali ini adalah Mbak Nora itu kurang percaya diri ya untuk menyampaikan pendapat di depan kelas, yang itu karena pertanyaan-pertanyaan atau pendapat-pendapat teman lain, teman Mbak Nora yang lain, yang dirasa kok keren banget pertanyaannya, pendapatnya, kayaknya aku nggak bisa kayak dia, sehingga Mbak Nora itu malu untuk menyampaikannya seperti itu ya. Oke, baik, mungkin dari Mbaknya. Kalau aku tuh lebih ke itu sih Pak, aku tuh merasa bahwa jika aku menyampaikan sesuatu itu nanti kira-kira mereka tuh bakal menerima apa yang bakal aku sampaikan tadi ya. Jadi kayak aku terlalu memikirkan perasaan orang terlebih dahulu daripada apa yang ingin aku ungkapin gitu. Terus juga kayak merasa bahwa ini yang aku ungkapin kira-kira itu menyinggung mereka atau tidak ya gitu. Jadi lebih mengutamakan perasaan orang lain ketimbang perasaan saya sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi permasalahan Mbak Safira kali ini adalah Mbak Safira selalu mementingkan perasaan orang lain dibandingkan perasaan Mbak Safira sendiri. Dimana ketika Mbak Safira ingin menanyakan sesuatu, Mbak Safira ini selalu berpikir kayaknya aku bakal dia enggak seperti itu ya. Jadi Mbak Safira lebih mementingkan perasaan orang yang terlebih dahulu dibandingkan perasaannya diri sendiri. Mbak Safira. Kalau banyak Jadi saya tuh bingung gitu Pak sama diri saya sendiri, saya kok kayak gini gitu, kayak gini terus gak berkembang gitu. Karena saya lihat ya kayak teman-teman lain tuh public speakingnya tuh bagus gitu, sedangkan saya kok masih gini-gini aja gitu. Saya tuh kayak pas presentasi itu kayak kurang pede gitu kan Kak, karena ya public speaking saya kurang bagus gitu. Saya maunya kan ribet gitu, dari dulu kayak gitu sih kok nggak bisa berkembang gitu sampai sekarang. Dan itu saya takut kalau teman-teman lain tuh kayak jadi kayak kalau pas saya ngomong di depan kayak typo gitu, takut dijelekin gitu Pak. Saya takut sama pendapat teman-teman kok. Gila masih kayak gitu sih gitu. Saya takut loh Pak. Soalnya saya pernah ya jadi MC di kampung saya gitu, ada kegiatan. Saya tuh ya kalau jadi MC kan itu masih first experience saya Pak. Itu saya maunya masih agak ribet, masih kurang lancar gitu. Dan itu saya malu gitu Pak, takut sama yang dipikirin sama depan saya gitu. Intinya gitu sih Pak, saya masih takut kalau seumpama jadi MC lagi atau presentasi. Jadi permasalahan Mbak Gila ini adalah Mbak Gila itu nggak tahu ya kenapa dalam diri Mbak Gila nggak berkembang, dan nggak berkembang itu karena adanya insecure ataupun merasa malu karena penilaian orang lain terhadap diri Mbak Gila sendiri. Karena Mbak Gila juga jago public speaking, kalau ngomong suka ribet, presentasi ketika di kelas juga takut dari pendapat, takut dinilai buruk dari teman-temannya seperti itu ya. Oke, bagi saya ngomongnya yang permasalahan teman-teman semuanya pada sesi konseling kelompok hari ini. Baik, selanjutnya karena tadi teman-teman semua sudah menyampaikan ya semua permasalahannya dari masing-masingnya, kira-kira kita sepakati terlebih dahulu permasalahan mana yang akan dibahas, dan nantinya ketika kita sudah sepakat, teman-teman aktif mendengarkan, juga aktif berpendapat, bertanya, dan juga aktif mendengarkan seperti itu ya. Kira-kira siapa nih yang akan berikan terlebih dahulu? Atau ada yang mau mengajukan? Siapa? Ayo. Saya deh. Yang lain. Siapa? Mbaknya? Sepakat? Atau yang lain yang menurut kalian lebih urgent untuk dibahas lebih dahulu di sesi konseling kelompok yang pertama kita pada hari ini? Ya boleh. Masalah dari Mbak Fatima. Mbak Fatima setuju? Iya, setuju. Setuju ya? Oke, baik. Jadi permasalahan kita pada hari ini adalah kecemasan
menyampaikan akan segala halnya yang dialami oleh Mbak Fatima, sehingga menyebabkan Mbak Fatima ini takut presentasi di depan kelas, takut tidak sesuai, takut tidak perfect, takut tidak berjalan dengan baik karena kecemasan berlebih itu padahal nggak tahu karena apa seperti ya. Oke, baik. Oke, karena kita sudah sepakati permasalahannya yang adalah permasalahan Mbak Fatima, jadi teman-teman yang lain saya harap aktif bertanya nantinya, aktif mendengarkan, aktif berpendapat juga. Dan setelah itu ketika sesi konseling hari ini kan kita membahas punya Mbak Fatima. Setelah itu kita sesi konseling berikutnya kita akan membahas masalah-masalah dari teman-teman yang lain. Seperti ya, apakah ada disepakati? Ya. Oke, baik, ada disepakati. Oke, Mbak Fatima, apakah Mbak Fatima sudah siap untuk menyampaikan semua permasalahannya secara terbuka ya Mbak Fatima ya? Semuanya diungkapkan Mbak Fatima gitu ya. Siap. Oke, Mbak Fatima, kalau sudah siap silakan Mbak Fatima boleh menyampaikan permasalahannya pada hari ini. Masalah tadi kan saya udah cerita ya Kak, kalau saya cemas gitu kayak apa ya, aku tuh bangun tidur pun aku tuh langsung cemas gitu. Apa sih yang akan terjadi hari ini? Kayak aku udah memikirkan itu kayak kita bakal capek deh, berarti aku cemas dulu. Nah kalau udah kejadian misal aku hari itu presentasi, aku tuh kan presentasi besoknya aku tuh pasti cemas itu yang kayak nanti misal aku sudah hafal nih, terus nanti kalau di depan aku masih gak hafal gimana ya, terus jelek lagi, terus ntar suara saya itu jadi bergetar gitu loh Kak, karena saya cemas terlalu memikirkan hal-hal yang menurut saya itu belum terjadi dan bahkan nggak akan terjadi gitu loh. Nah saya tuh bingung kenapa sih saya tuh harus cemas yang kayak gitu. Saya kan juga pengen yang kayak punya kayak nggak cemas gitu loh, kayak kan gak enak ya teman-teman kalau cemas itu juga kayak aku mau ngapain aja tuh cemas, kayak bener-bener kayak udah langsung dudukkan duluan. Kan kalau aku mau presentasi tuh aku yang kayak keringet dingin, terus kayak gemetar nanti suaranya, dan nanti jadinya sama kayak Mbak Dila tadi sih, aku typo juga ngomongnya gitu. Oke, baik. Jadi permasalahan Mbak Fatima ini adalah kecemasan yang ditimbulkan karena Mbak Fatima memikirkan hal-hal yang terjadi besok harinya atau hari-hari itu seperti itu ya. Padahal kejadian itu belum tentu terjadi ataupun belum tentu pasti kejadiannya karena Mbak Fatima sudah mencemaskan, memikirkan hal-hal yang negatif terlebih dahulu seperti itu ya. Contohnya seperti kalau besok Mbak Fatima ada presentasi, Mbak Fatima di hari sebelumnya itu memikirkan secara berlebihan, kayak takut menyampaikan, takut belibet, kemudian takut tidak sesuai presentasinya, takut disampaikan kurang cocok, dikritik dosen, ataupun diberikan pertanyaan lebih dari teman-teman yang lain. Seperti itu ya, walaupun Mbak Fatima ini sudah mempersiapkan sebelum-sebelumnya sudah menghafalkan materinya, namun perasaan cemas itu, pikiran negatif itu selalu menghajar pikiran Mbak Fatima, sehingga Mbak Fatima merasa cemas secara berlebih gitu ya. Apakah bisa dikatakan seperti itu? Betul banget Kak, saya cemas. Oke, baik. Jadi dari teman-teman yang lain mungkin pernah mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan Mbak Fatima, dan apakah sudah pernah melakukan sesuatu buat menangani itu? Mungkin dari banyak yang dahulu. Pernah sih Pak, kayak Pak Fatima itu tadi, kayak waktu di depan umum saya tuh merasa kayak ragu-ragu, terus kayak takut gitu Pak, kayak kalau dibilang itu kayak demam panggung gitu loh Pak kalau di depan guru itu. Ya kalau langkahnya itu saya belum ada sih Pak. Gitu ya. Jadi Mbak Nangga ini pernah ya mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Mbak Fatima, yang mana ada rasa cemas berlebihan karena melihat hal-hal yang belum pasti terjadi pada sebuah presentasi di kelas, sehingga menyebabkan ragu-ragu dalam diri Mbak Naura mengenai siapa, solusi ataupun lainnya seperti itu ya. Oke, baik. Kalau dari Mbaknya? Kalau aku sih juga hampir sama ya dengan Mbak Fatima, apalagi kalau di MKU kelas besar itu pastinya kan kayak kita baru pertama kali bertemu dengan orang baru, dan juga pasti akan lebih grogi ya daripada di kelas kecil yang memang sudah 2 semester ini kita satu kelas. Dan menurut saya solusi yang sudah saya
cemas gitu ya, seperti itu. Oke, jadi saya memahami ya dari saya kira juga pernah mengalami seperti itu ya. Oke, selanjutnya dari Mbak Gila. Kurang lebih sama sih sama yang dikatakan Mbak Madia tadi. Ya. Karena kayak setiap sebelum melakukan kegiatan itu saya tuh kayak cemas dulu gitu. Contohnya tadi yang dari MC tadi itu sebelum kegiatan itu saya tuh gak bisa tidur malamnya tuh mikirin besok tuh aku gimana ya, aku bisa gak ya gitu kayak terus jadinya aku cemas terus jadinya kayak tadi demam panggung gitu. Dan itu buat saya kayak down langsung dan saya pun malu-maluin banget gitu. Dan itu setiap sebelum kegiatan saya pasti merasakan cemas waktu presentasi di kelas itu kan seperti itu. Nah untuk kayak supaya saya nggak cemas lagi tuh saya kayak apa ya, sebelum kegiatan saya mencatat dulu skripnya gimana, makan dulu dihafalin alurnya dulu supaya saya tuh bisa lebih terlatih gitu kurang lebih seperti itu. Jadi Mbak Gila ini pernah mengalami ya sebelum seperti yang dialami oleh Mbak Fatima, yang mana karena kerja dulu yang seperti MC kalau mau ribet, kurang ada speaking, juga Mbak Gila ini memikirkan hal-hal yang belum pastinya terjadi sehingga menyebabkan jalannya kegiatan MC waktu itu dan juga kegiatan sekarangnya itu jadi ragu-ragu, cemas, kurang memahami sesuatunya, dan sampai presentasi juga ribet, tak benar pendapat atau pertanyaan gitu ya. Oke, jadi sebelum itu teman-teman mohon ya kalau dengan kayak soalnya dengan agak keras ya, karena sebenarnya di luar kompleks kantor bapak ini ada acara seperti itu ya. Oke, teman bisa. Bisa. Oke, sebelum ini dari Mbak Fatima kan, Mbak Fatima ini kan sudah mendengar ya dari pengalaman-pengalaman dan juga solusi-solusi yang pernah diterapkan pada tempat yang lainnya seperti melakukan alur, mencatat dan juga memahami materinya. Nah, dari Mbak Fatima sendiri bagaimana? Apakah sudah pernah melakukan lesson dengan teman-teman lain? Saya ya Pak, kan saya cuma masih gitu. Saya itu udah pernah melakukan sampai kayak tadi kayak memahami benar-benar paham gitu. Namun kayaknya nggak sedalam itu yang paham saya, soalnya waktu saya belajar pun saya tuh udah cemas duluan, jadi kayak nggak fokus 100% gitu. Jadi kayak udah pernah melakukan kayak presentasi juga, cuma di saya itu belum terlaksana dengan baik. Kalau caranya Kak Fadila tadi, kayaknya saya belum pernah, bukan kayaknya, emang saya belum pernah coba untuk mencatat lagi. Jadi saya tuh cuma menghafalkan saja dan nggak mencatat lagi untuk menegaskan ulang gitu Pak di otak saya biar saya tidak cemas gitu sih. Cuma sampai Kak belajar saya belum melakukan hal itu. Oke, jadi Mbak Fatima ini sudah melakukan ya beberapa cara. Itu dilihat dari cara-cara sudah dilakukan oleh yang lain. Sudah pernah melakukannya seperti mencatat, dan juga mencatat, memahami aja, dan juga menghafalkan aja. Dan dari situ Mbak Fatima sudah melakukan itu, namun rasa cemas, rasa hal-hal negatif itu masih ada dalam diri Mbak Fatima seperti ya, sehingga menghambat jalannya presentasi atau kegiatan Mbak Fatima seperti ya. Betul Pak, kadang-kadang waktu saya belajar nih Pak ya, belum pas itu waktu belajar saya kan belajar malam pasti kayak saya belajar lagi sama hafal, nah saya cuma itu tuh kayak rasanya tuh kayak asam saya tuh naik gitu Pak, kayak saya harus tidur gitu, jadi kan kayak nggak tulis lagi kayak kajian tadi. Oke, Jadi jadi waktu di kelas juga masih cemasnya ada banget. Jadi selain rasa cemas juga ada ini ya, lambung yang naik sehingga rasa mual itu, rasa sakit yang itu ketika mencatat Mbak Fatima itu langsung tidur karena rasa sakit itu dan nggak sempat buat menghafalkan atau mencatat seluruhnya seperti ya. Nah, Mbak Fatima, apakah hal ini sudah terjadi berkali-kali dalam diri Mbak Fatima rasa cemas itu? Iya sih Pak. Iya. Itu udah terjadi sering banget. Kayaknya waktu dari SMA deh. Kalau SMP kan saya masih belum sadar, jadi saya cuma sadar emang orang-orang aja nggak dengerin atau bagaimana. Kalau SMA tuh saya udah mulai kayak aku cemas ini ya, kayak dia itu berdebar kayak lebih cepat, terus kayak ini getar, terus akhirnya ngomongnya kayak itu dan gemetar. Kan dinding itu kan nyaran banget dan kedengaran banget kan. Itu dari SMA sih Pak, sampai ini saya masih cemas gitu. Apa semuanya, apa semua anak-anak terjadi. Oke, baik. Jadi rasa cemas
berlangsung dari SMA sampai sekarang gitu ya, karena Mbak Fatima sudah membuktikan hal-hal yang belum tentu terjadi, hal-hal yang belum tentu pastinya akan terjadi seperti ya capek Mbak Fatima, capek banget. Iya, aku capek Mbak Fatima. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang berpendapat atau bertanya terkait apa yang disampaikan Mbak Fatima tadi. Saya paham sih Mbak perasaannya Mbak Fatima, pasti capek banget ya sebelum melakukan apa-apa tuh pasti kayak cemas gitu, dan kita tuh nggak tahu gimana ya biar aku tuh nggak cemas terus gitu, pasti capek banget ya Mbak. Dan itu Mbak Fatima gimana biar Mbak Fatima tuh biar nggak selalu cemas gitu loh. Kalau aku tuh kemarin tuh udah pernah coba sih jadi cemas tuh gimana. Aku mulai kayak cerita ke orang, kayak misal aku mau presentasi, aku tuh cerita dulu kan, aku nanti mau presentasi tahu, itu tuh mas aku dari aku tuh kalau cemas gitu, jadinya kan orang mikir oh ini orang bersiap untuk presentasi atau kayak untuk menjalani hari-harinya, kayak misalkan aku nggak punya saluran tutor, aku tuh pasti ceritanya itu ke Instagram misalnya accountku kan, hai guys hari ini aku mau ini loh gitu, tapi itu sih masih agak cemas ya, soalnya kan kesini kan aku ceritanya di Instagram itu tuh jadi kayak kan aku nggak dapat feedback gitu, jadi kayak aku cuma kayak biasa ngomong sama temen aja kayak gak ada ini, tapi itu lumayan membantu aku sih, cuma ya masih cemas itu masih ada banyak karena itu kayak itu ya kayak aku tuh selalu cemas gitu loh setiap malam setiap pagi kayak Mungkin ada lagi dari Mbak Fatima. Ya sih Mbak, ya itu apa ya kayak share di channel IG itu pasti ya mengurangi dikit rasa kecemasannya, tapi dalam lubuk hati itu masih merasakan rasa cemas tadi gitu ya Mbak. Itu hal yang manusiawi sih Mbak, tapi kalau kita cemas terus gitu kan kayak kurang enak gitu ya rasanya. Pasti ya berat gitu selalu kayak gitu. Oke, berarti Mbak Fatima mungkin pernah mengalami sama seperti Mbak Fatima. Ya sih Pak. Kayak apa yang teman-teman, jadi wajar saya dari lagi wajar kalau kita masih cemas, itu adalah salah satu emosional kita seperti ya. Mungkin dari Mbak Safira ada pendapat, pertanyaan atau hal lain yang ingin saya Fatima. hampir semua orang akan merasakan apa yang dirasakan oleh Mbak Fatima, dan juga mungkin setiap orang juga mempunyai penanganan atau solusi dari diri sendiri dengan cara yang berbeda juga. Mungkin kalau saya juga kalau cemas dengan kayak Mbak Fatima tadi itu mungkin hampir sama dengan bercerita ke teman terlebih dahulu atau kayak ini aku mau presentasi, kan paling nggak kita tuh mendapatkan semangat dari orang lain gitu. Walaupun memang pastinya nggak semua orang memberikan semangat, tapi kan ada beberapa satu atau dua orang yang akan memberikan semangat seperti itu. Mungkin dari Mbak Fatima ada tanggapan dari dulu dari apa yang disampaikan Mbak Safira. Enggak sih Pak, selalu kayak ternyata cemas itu wajar kan, tapi yang tidak itu kalau saya cemas berlebihan gitu ya. Ya, mungkin dari Mbak Safira ada tambahan lagi atau mau bertanya kepada Mbak Fatima. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Nora. Kalau dari saya sih sama ya kayak teman-teman kayak Fatira, kayak dari Safira, dari Mbak Fatima juga itu dari langkah awalnya juga cukup bagus ya, tapi dari saya sendiri kenapa saya ya sama kok seperti itu gitu. Jadi teman-teman sudah beberapa kali yang melakukan sama dengan apa Mbak Fatima, namun rasa cemas itu masih ada dalam diri teman-teman seperti ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi atau disampaikan lagi kepada Mbak Fatima dan teman-teman. Ada
kayak gini terus kan juga saya juga ya yang ingin itu saya juga dari pendapat teman-teman tadi kayaknya perlu juga ada kesadaran dari saya kalau untuk berhenti untuk cemas dulu, kayak mungkin mindset saya yang harus diubah dulu. Kan itu kan cemas itu kan berasal dari saya sendiri pastinya, tidak ada faktor lain. Makanya dari penilaian Kak Safira, Kak Dila sama Kak Nawadi itu buat saya itu sadar kalau ternyata ya cemas itu dibuat oleh saya sendiri gitu. Dan mungkin tadi langkah-langkah yang diberikan oleh Kak Safira, mohon maaf Kak Dila tadi, yang kalau kita presentasi itu catat lagi habis kita hafal itu mungkin itu bisa saya terapkan juga ke saya, mungkin juga bisa berjalan dengan baik ke saya. Oke, baik. Jadi Mbak Fatima sudah menyadari ya bahwasanya rasa cemas ini ada dalam diri Mbak Fatima sendiri, karena Mbak Fatima selalu memikirkan rasa-rasa negatif, pikiran-pikiran negatif, sehingga itu menyebabkan adanya sesuatu hal-hal yang seharusnya tidak terjadi, namun Mbak Fatima pikir itu akan terjadi seperti itu ya. Oke, Mbak Fatima saya pahami ya. Dan apa yang disampaikan Mbak tadi dan juga Mbak Fatima sudah menyadari apa permasalahan Mbak Fatima karena cemas dalam diri sendiri. Ya, itu juga dibantu oleh teman-teman yang lain ketika menyampaikan pendapatnya, pertanyaannya kepada Mbak Fatima seperti itu ya. Oke, Mbak Fatima. Nah, di sini kan Mbak Fatima sudah menyadari ya bahwa rasa cemas itu dalam diri Mbak Fatima dan Mbak Fatima tidak bisa mengatur rasa cemas itu. Bapak ingin tahu sosok Mbak Fatima dalam diri Mbak Fatima ingin menjadi karakter yang seperti apa dalam diri Mbak Fatima? Kalau dalam diri saya sih sebenarnya memang saya pengen banget jadi orang yang kayak enjoy, yang kayak tidak terlalu memikirkan atau nggak cemas gitu Pak. Mungkin tadi yang dikatakan teman-teman cemas itu wajar ya. Nah tapi kan yang merasa itu adalah kalau cemas berlebihan. Saya pengen sih saya jadi orang yang nggak terlalu cemas ataupun tidak cemas berlebihan dan menjadi orang enjoy yang kayak boleh kita prediksi tapi ya kalau nggak sesuai ekspektasi atau bagaimana itu kan belum kendali kita, berarti kan kita harus memang benar-benar siap. Dan saya juga pengen jadi pribadi yang kayak tidak terlalu memikirkan banyak hal yang belum terjadi. Oke, baik. Jadi Mbak Fatima ingin menjadi karakter sosok Mbak Fatima yang enjoy dalam sehari-harinya, tidak cemas berlebihan, tidak berpikiran negatif secara berlebihan, kemudian tidak memikirkan hal-hal yang belum pasti akan terjadi seperti itu ya. Nah, dari apa yang disampaikan Mbak Fatima tadi, apakah itu menjadikan tuntutan dalam diri Mbak Fatima atau malah justru menjadikan motivasi dalam diri Mbak Fatima? Sebenarnya kalau antara tuntutan motivasi, kayaknya setelah tadi saya lihat juga teman-teman itu jadi motivasi saya sih, biar saya itu lebih kayak oh makanya kamu mau jadi orang yang enjoy, berarti harus berusaha gitu, harus berusaha untuk menjadi orang yang lebih enjoy. Tadi saya mengatakan kalau aku pengen jadi orang yang nggak terlalu mikir banyak hal, berarti kan itu jadi memotivasi saya gitu kayak oh ya udah nggak usah dipikirin, katanya mau jadi orang yang lebih enjoy lagi. Jadi menurut saya itu jadikan motivasi diri saya sendiri untuk jadi yang lebih baik lagi agar aktivitas saya sehari-hari juga berjalan dengan baik. Oke, baik. Jadi sosok yang diinginkan dalam diri Mbak Fatima itu adalah sosok yang memang bisa memotivasi dalam diri Mbak Fatima agar Mbak Fatima bisa menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan hari-hari kemarin seperti itu ya. Oke, Mbak Fatima. Selanjutnya dari teman-teman yang lain, apakah ada pendapat seperti yang disampaikan Mbak Fatima? Mungkin dari Mbak Yat dahulu. Kalau pendapat dari saya mungkin Mbak Fatima untuk kedepannya bisa lebih percaya diri saja sama dirinya, apapun kendalanya tetap bisa dilakuin dengan enjoy, dengan tenang kayak tadi katanya teman-teman. Oke, baik. Gimana Mbak Fatima? Apa ada pendapat bagaimana dari yang disampaikan Mbak Naura? Saya setuju sih sama yang dikatakan Kak Naura tadi kayak ya berarti kan saya emang kurang percaya diri ya Pak sama saya sendiri, ya mungkin saya akan mulai lebih percaya diri dan lebih kayak nggak terlalu memikirkan banyak hal yang terjadi sih. Selanjutnya dari Mbaknya. Menurut saya mungkin apa yang disampaikan oleh Mbak Fatima tadi udah sangat benar ya, dengan percaya sama diri sendiri itu paling utama, dan juga pastinya dengan mencatat juga sebelum kita memberikan penjelasan kepada orang lain, perlu kita catat juga apa yang akan kita sampaikan ke depannya dan
setuju sih yang dikatakan sama teman-teman dari Mbak Fatimah itu benar sekali, karena apa, untuk kedepannya kan ingin lebih enjoy, lebih nggak merasakan cemas. Jadi kayak tanamkan mindset di dalam diri Mbak Fatimah itu kalau Mbak Fatimah itu bisa, Mbak Fatimah nggak cemas lagi, walaupun rasa cemas itu masih ada, itu manusiawi. Itu Mbak Fatimah bisa dengan kayak latihan lagi, mencatat skrip untuk presentasi minggu depan atau presentasi yang akan datang, seperti itu. Latihan kayak melakukan simulasinya terlebih dahulu seperti itu. Jadi untuk mengurangi rasa cemas yang ada pada Mbak Fatimah. Jadi tanamkan ke dalam diri bahwa Mbak Fatimah itu pasti bisa. Oke, baik, terima kasih. Dari Mbak Fatimah sendiri, apakah ada pendapat dari yang disampaikan Mbak Fadila? Jadi berarti saya sadar kayak ternyata selama ini saya kurang menanamkan mindset positif itu ke dalam diri saya. Jadi Mbak Fatimah sudah mendapatkan beberapa POV ya dari apa yang disampaikan Mbak Fatimah tadi, kayak sosok yang ada dalam diri Mbak Fatimah seperti ya. Nah, Mbak Fatimah, tadi kan Mbak Fatimah sudah menyampaikan bahwasanya Mbak Fatimah ini ingin menjadi karakter lebih enjoy, tidak berpikir cemas berlebihan, tidak berpikiran negatif ataupun hal-hal yang tidak pasti seperti itu ya, dan ingin lebih santai menjalani sehari-harinya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat dari yang sekarang Mbak Fatimah, gimana Mbak Fatimah dalam diri Mbak Fatimah antara sosok yang diinginkan dalam diri Mbak Fatimah dengan kondisi Mbak Fatimah saat ini? Kira-kira apa bedanya? Kalau bisa dari sosok saya yang sekarang sama yang saya inginkan tuh kesenjangan ya Pak, ada kesenjangan yang sangat-sangat tinggi, dimana tadi kan saya bilang kalau saya masih suka cemas berlebihan, saya terlalu mikir banyak hal yang terjadi. Namun dalam diri saya itu sebenarnya saya pengen jadi yang lebih enjoy, namun ternyata selama itu saya nggak berusaha, nggak melakukan hal-hal yang membuat saya itu menjadi sosok yang saya inginkan. Jadi di sana menunjukkan kalau masih ada kesenjangan yang benar-benar tinggi, yang benar-benar kesenjangan gitu sih Pak, antara yang kehidupan yang saya mau sama kehidupan yang saya jalani sekarang gitu. Dan itu saya sadar karena saya masih kurang berusaha lagi. Oke, baik. Jadi Mbak Fatimah sudah menyadari ya adanya kesenjangan antara sosok yang diinginkan dalam diri Mbak Fatimah dengan kondisi Mbak Fatimah saat ini seperti ya, yang mana sosok yang ingin Mbak Fatimah enjoy, tidak cemas berlebihan, dan juga tidak berpikiran hal aneh-aneh. Jadi nyatanya pada saat ini Mbak Fatimah sudah ini ya menyadari bahwasanya hal itu sangat berbanding terbalik dengan pada saat ini. Nah, itu Mbak Fatimah sosok yang cemas, kemudian berpikiran aneh-aneh, kemudian memikirkan hal-hal yang belum tentu pastinya seperti itu ya. Mbak Fatimah sudah menyadari ya bahwasanya rasa cemas itu ada dalam diri Mbak Fatimah seperti itu ya. Oke, Mbak Fatimah. Selanjutnya, Bapak ingin tahu dalam diri Mbak Fatimah sendiri apa hal yang bisa dilakukan Mbak Fatimah untuk menangani permasalahan Mbak Fatimah sendiri. Solusi apa yang mungkin bisa dilakukan Mbak Fatimah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan Mbak Fatimah? Kalau menurut saya dilihat dari teman-teman tadi juga sharing, kan saya tadi cemas ya. Kayaknya saya tuh akan lebih, misalnya saya cemas itu kan hal yang wajar. Namun yang nggak wajar adalah saya cemas terus gitu. Mungkin saat saya cemas itu saya langsung kayak ingat, oh kita harus menanamkan mindset aku bisa. Tadi yang katanya Kak Dila juga kayak aku pasti bisa kok. Itu mungkin afirmasi positif yang saya akan lakukan untuk mengurangi rasa cemas itu Pak. Kan cemas itu hal yang wajar, tapi saya akan mengurangi rasa cemas itu. Terus misal waktu saya presentasi atau saya melakukan kehidupan, saya itu akan lebih mempersiapkan lagi, menghafalkan, atau kalau perlu saya akan mencatat terlebih dahulu lagi agar tidak terlupa dan saya jadi lebih percaya diri dan tidak banyak kayak gemetar atau bagaimana. Mungkin gemetar awal-awal itu wajar, nanti saya akan menanamkan itu tadi mindset positif dan kayak karena saya jadi latihan, jadi saya udah percaya diri dan bisa tampil dengan baik. Oke, baik. Terima kasih Mbak Fatimah sudah ini ya menemukan satu solusi yang bisa dilakukan Mbak Fatimah seperti menanamkan afirmasi positif, karena aku bisa, aku yakin bisa, aku gak salah, aku gak belibet, aku percaya diri seperti itu ya. Kemudian Mbak Fatimah juga akan menerapkan sebelum presentasi Mbak Fatimah akan menghafalkan materinya, mencatat materinya, dan memahami secara penuh materinya sebelum melakukan presentasi seperti itu ya. Oke, Mbak Fatimah. Dari teman-teman yang lain, apakah ada pendapat lagi terkait solusi yang disampaikan Mbak Fatimah? Dari Mbaknya dulu. Ya benar sekali. Tadi Mbak Fatimah menanamkan mindset itu ya Mbak Fatimah itu harus menanamkan kayak supaya Mbak
benar sekali yang dikatakan oleh Pak Fatin tadi, Mbak Fatimah mencatat materinya sebelum presentasi, memahami alurnya, dan ya itu latihan lagi, lebih banyak latihan lagi supaya presentasinya lancar. Oke, mungkin dari Mbak Fatimah sendiri apa ada tanggapan buat kita? Oke, sudah cukup ya dari Mbaknya, silakan. Untuk Mbak Fatimah kedepannya mungkin bisa lebih meyakinkan dirinya ya untuk di depan umum, terus bisa enjoy dan benar yang katanya Pak Fata, terus katanya teman-teman juga tadi itu udah memberikan dorongan untuk Mbak Fatimah biar Mbak Fatimah itu lebih semangat aja di depan. Dari Mbak Fatimah sendiri ada pendapat lagi? Sudah. Oke, sudah cukup. Dari Mbak Safira, silakan. Mungkin bisa menambahkan ada juga Pak Fatan. Pastinya Mbak Fatimah harus lebih percaya diri ya dengan kemampuan Mbak Fatimah, dan juga pastinya Mbak Fatimah itu pasti bisa. Jika Mbak Fatimah berada di saat itu, pasti Mbak Fatimah itu pasti bisa. Oke, baik, terima kasih. Dari Mbak Fatimah sendiri ada pendapat lagi kaitan dengan Mbak Safira? Oke, dari pendapat ya. Tadi Mbak Fatimah sudah menunjukkan solusi dari permasalahan Mbak Fatimah dengan sendirinya seperti ya. Nah, dari kan Mbak Fatimah sudah mendengarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh teman-teman terkait solusi yang diberikan Mbak Fatimah. Dari pendapat itu, apakah Mbak Fatimah ada muncul solusi lagi yang kira-kira bisa diterapkan oleh Mbak Fatimah sendiri? Tadi sih ucapan dengan awal ya Pak, kayak kita tuh harus menunjukkan semangat pagi, atau waktu saya bangun tidur kan saya tadi bilang kalau saya cemas, bangun tidur udah cemas banget. Itu mungkin saya selain menanamkan afirmasi positif, saya juga harus secara fisik itu harus kayak ayo semangat gitu. Jadi biar saya tuh nggak memikirkan hal-hal yang dari tadi itu. Oke, baik. Jadi Pak Fatimah di sini sudah mendapatkan solusi baru ya dari pendapat teman-teman tadinya ketika menanggapi solusinya Mbak Fatimah. Jadi solusinya Mbak Fatimah adalah menanamkan afirmasi positif yang mana aku bisa, aku yakin, aku percaya diri, aku nggak ribet seperti ya. Dan juga Mbak Fatimah bersemangat, selalu menanamkan jiwa-jiwa semangat dalam dirinya ketika bangun tidur agar bisa menjalani hari-hari dengan semangat, sehingga menunjukkan rasa mindset yang baik dan juga afirmasi positif yang mana dari hal itu Mbak Fatimah sudah bisa menyiapkan beberapa halnya seperti presentasi, seperti memahami materi, menguatkan materi, dan juga mencatat materi untuk melakukan presentasi sebelumnya seperti itu ya. Oke, baik. Oke, dari sini Mbak Fatimah sudah menemukan ya solusi dari permasalahan Mbak Fatimah sendiri, dan saya harap Mbak Fatimah bisa menerapkannya di besok hari ataupun hari ini agar Mbak Fatimah bisa mencoba ataupun mengadaptasi dengan solusi yang disampaikan oleh Mbak Fatimah sendiri seperti ya. Bapak sangat bangga dengan teman-teman semuanya dan juga Mbak Fatimah, karena teman-teman sudah memberikan pendapatnya, pengalamannya, dan juga solusi-solusi dari pengalaman yang sudah dialaminya kepada Mbak Fatimah, dan juga Bapak bangga kepada Mbak Fatimah karena Mbak Fatimah bisa secara mandiri mendapatkan solusi dari permasalahan Mbak Fatimah, yaitu walaupun gak secara mandiri secara penuh dan dibantu oleh teman-teman yang lain seperti itu ya. Bapak sangat bangga ya dengan teman-teman dan juga Mbak Fatimah pada saat ini. Oke, sebelum kita lanjut dari teman-teman, apakah ada yang mau disampaikan atau pertanyaan kepada Mbak Fatimah, atau Mbak Fatimah ingin bertanya kepada teman-teman yang lain? Oke, sudah cukup ya dari teman-teman. Oke, baik. Karena hari ini kita sudah menemukan solusi dari permasalahannya Mbak Fatimah seperti itu ya. Oke, karena Mbak Fatimah sudah menemukan solusi pada sesi konseling hari ini dari permasalahannya, oleh karena itu kita cukupkan saja pada sesi konseling hari ini seperti kesepakatan kita, hanya berjalan 35 menit saja seperti itu ya. Dan nantinya pada sesi konseling kelompok selanjutnya kita akan membahas permasalahan dari teman-teman yang lainnya seperti itu ya. Sama nantinya teman-teman diharapkan secara aktif bertanya, berpendapat, dan juga mendengarkan seperti itu ya. Kemudian saya highlight lagi bahwasanya pada sesi konseling kelompok hari ini teman-teman harus menjaga rahasia dari permasalahan Mbak Fatimah, Mbak Nura, Mbak Safira, dan juga Mbak Dila seperti ya. Dijaga ya rahasianya ya. Apa disepakati? Sepakat. Oke, sepakati ya. Karena itu kalau teman-teman sudah sepakat dan Bapak yakin teman-teman bisa menjaga kerahasiaan satu sama lain ya. Oke, untuk konseling kelompok hari ini kita cukupkan saja pada waktu ini. Untuk itu sesi konseling kelompok selanjutnya teman-teman
bisa berkoordinasi melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat ya. Teman-teman di sana bisa secara aktif menyampaikan jadwalnya, jamnya. Pak, kita masukin di sini boleh nggak? Kita jamnya gini boleh nggak? Gitu ya. Oke, baik. Apakah ada yang disampaikan lagi? Sudah. Oke, kalau sudah, saya akan dengar nih perasaan Mbak Fatimah setelah melakukan sesi counseling hari ini. Perasaan saya selama ini sih lebih ke lega ya Pak, dan kayak puas karena saya akhirnya menemukan banyak pendapat, banyak poin of view dari teman-teman juga. Ternyata kenapa sih saya nggak kepikiran itu gitu loh. Ternyata setelah melakukan counseling akhirnya saya terjadikan oleh beberapa langkah yang belum pernah saya lakukan, dan pastinya lega banget karena saya mendapatkan dukungan dari teman-teman juga, terutama juga dari aparat itu bahwa saya masih normal dan selalu mengafirmasi diri sendiri itu ke hal yang positif gitu, lebih ke lega dan puas. Jadi Mbak Fatimah sudah juga ya perasaannya, dan juga Mbak Fatimah sudah merasakan banyak dukungan dari teman-teman di sini terkait permasalahan Mbak Fatimah, yaitu kecemasan dan hal yang ditimbulkan karena adanya pikiran dan diri sendiri memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi yang menyebabkan hari-hari Mbak Fatimah itu tidak dengan baik, gitu ya. Yang baik, mungkin ada yang bisa disampaikan lagi? Oke, baik, karena sudah cukup, kita pulang saja pada sesi kelompok hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah aktif berpendapat, bertanya, dan juga mendengarkan. Bapak sangat bangga dengan teman-teman semua ya. Pada sesi hari ini sangat bangga sekali, seperti ya, sehingga kami sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri, seperti ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Salam lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih Kak. Oke, silakan teman-teman bisa melanjutkan kegiatannya ya. Jadi, pintu keluarnya di sana ya. Oh iya Pak, terima kasih. Oke. Saya antar ya.